A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat semua, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah merupakan aset, potensi yang sangat luar biasa nilainya dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pemuda, tentu kita harus memaksimalkan diri kita, berupaya untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri kita. Karena sebuah bangsa itu akan maju dan sebuah bangsa juga akan hancur manakala pemudanya manakala semuanya tergantung dari para pemuda. Kalau bagus para pemuda itu, maka sebuah bangsa akan maju. Kalau rusak moral para pemuda, maka akan rusak, hancur sebuah negara itu. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyaksikan bagaimana peran dan kontribusi yang sudah dilakukan oleh para pemuda. Dari mulai kisah para nabi, kemudian kisah para sahabat, kemudian kisah Ashabul Kahfi, yaitu kisah pemuda yang mereka ingin mempertahankan keimanan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dipaksa, disuruh untuk menyembah berhala oleh raja penguasa pada saat itu di Romawi, dengan seorang raja yang bernama Decianus. Mereka memaksa agar supaya rakyatnya diperintahkan untuk menyembah berhala. Semua harus mematuhi, patuh, taat kepada perintah raja. Maka ketika itu seorang pemuda yang mereka ingin mempertahankan keimanannya, keyakinannya kepada Allah, mereka mengasingkan diri atau bersembunyi, masuk ke dalam gua. Makanya kisah ini kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Ashabul Kahfi. Kahfi itu yang artinya adalah gua. Nah kemudian
eh, kisah ini ya adalah merupakan sebuah kisah yang sangat ya memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kisah ini ya memberikan inspirasi yang sangat luar biasa? Karena memang dari kisah ini ya kita bisa mengambil pelajaran ya bagaimana kekuatan akidah, kekuatan ilmu pengetahuan dan kekuatan komitmen jati diri seorang pemuda sehingga mereka bisa ya menyelamatkan dirinya dari ya pemerintahan atau dari raja yang zalim. Lalu kemudian ya tanpa terasa sekitar ya dalam Al-Qur'an dijelaskan sekitar 309 tahun mereka tidur di dalam sebuah gua itu. Kemudian ya mereka terbangun. Nah, ketika mereka terbangun, mereka berpikir ya merasakan hanya ya sekitar setengah hari atau beberapa jam mereka bangun dari tidurnya tanpa ada ya perubahan dalam kondisi fisiknya. Nah, yang menjadi persoalannya ketika mereka ya ingin membeli roti, kemudian uang yang ya dalam bentuk perak mata uang ketika itu ternyata ya uang itu sudah ya tidak tidak sesuai dengan kondisi zaman pada saat itu. Dan pemerintahan ketika itu, kondisi masyarakat ketika itu dalam keadaan ya beriman dan memiliki peradaban yang lebih maju ketimbang ya, pada masa raja yang sebelumnya. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kisah ini ya bisa kita jadikan sebagai sebuah inspirasi ya terutama bagi ya adik-adik kita semua, para generasi muda. Ya, karena generasi muda ini adalah merupakan generasi yang ya sangat ya dibutuhkan, ya generasi yang memiliki harapan, baik harapan untuk bangsa, agama, negara, ya bahkan untuk keluarga. Nah, kemudian di samping ini juga ya banyak kisah-kisah sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran, termasuk bagaimana ya kemerdekaan yang diraih oleh negara Republik Indonesia. Dan itu semua tidak terlepas dari peran dan kontribusi yang dilakukan oleh para pemuda. Ya bagaimana ya Bung Tomo ya atau dikenal dengan Budi Utomo. Kemudian dalam ya Sumpah Pemuda mereka menyatukan semua potensi anak bangsa, semua potensi pemuda untuk bersatu. Ya, satu ya, tumpah darah yaitu tanah air Indonesia, satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Mereka menyatukan tekad, kesungguhan, perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Nah, ini ya adalah merupakan kisah-kisah yang tentunya bisa kita ambil pelajaran ya bagi generasi muda. Ya, tentu setiap kita memiliki zaman yang berbeda ya. Bagaimana zaman para pemuda ketika pada masa penjajahan. Nah, tentu ya pemuda pada saat sekarang ini bagaimana kita para pemuda bisa berjuang melawan ya dekadensi moral, berjuang melawan budaya, berjuang melawan pemikiran ya ideologi dan semua yang bisa merusak ya nilai-nilai tatanan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ini saja ya untuk sementara. Kalau ada yang mau didiskusikan ya bisa kita diskusikan bersama. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Ustadz, ini ada pertanyaan dari pemuda juga pastinya. Nah, Ustadz, ketika kita berbicara mengenai Indonesia, pasti kita juga berbicara mengenai anak muda, Ustadz. Nah, Ustadz, bagaimana relevansi dari kisah Ashabul Kahfi dengan pemuda zaman sekarang, khususnya di Indonesia? Iya, jadi relevansi ya
kisah Ashabul Kahfi dengan pemuda zaman sekarang di Indonesia, yang bisa kita ambil pelajaran itu adalah sikap komitmen ya, terhadap komitmen terhadap keyakinan. Nah, jadi artinya seorang pemuda itu harus punya keyakinan, punya komitmen, ya, punya jati diri yang tidak mudah terombang-ambing oleh ya pengaruh-pengaruh ya dari ya semua dari berbagai macam arah. Nah, jadi pemuda itu harus ya punya jati diri, ya punya keteguhan, keyakinan, kemantapan jiwa, ya sehingga dia tidak bisa terprovokasi, terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi Ashabul Kahfi itu ya yang bisa kita ambil adalah bagaimana komitmen mereka dalam mempertahankan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mereka mau jabatan, mau uang, mau fasilitas akan diberikan oleh raja ketika itu, asal mereka mau menyembah berhala ya, yang disembah oleh raja tersebut. Nah, artinya ya, kita sebagai generasi muda di Indonesia ini ya, tentu ini ya menjadi hal yang penting ya, bagaimana kita tidak terombang-ambing seperti buih di tengah lautan. Bagaimana seorang pemuda memiliki kegigihan seperti batu karang di tengah lautan. Bagaimanapun ombak yang kuat, yang keras, ya, globalisasi, ya, kemudian ideologi dan berbagai pengaruh-pengaruh negatif budaya-budaya Barat, dia tetap memiliki keyakinan, komitmen dengan nilai-nilai ajaran agama yang dia pahami dan dia yakini ya, dalam dirinya. Mungkin itu yang perlu diambil sebagai inspirasi. Baik, terima kasih kepada para pemirsa semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini, dan mohon maaf saya jika ada kekurangan, kesalahan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.